terima kasih. Saya akan teruskan kembali nih rekan-rekan sekalian ya. Saya teruskan kembali mengenai bahwa otot itu bisa kuat apabila refleks saraf itu kuat atau baik ya, dan gerakannya itu teratur. Jadi otot itu bisa kuat akibat dari refleks saraf yang baik dan gerakan yang teratur. Oke, begitu juga dengan kenyataan rekan-rekan sekalian ya, bahwa otot itu perlambang mental. Mental yang kuat berarti kan gitu, akibat dari gitu kan responsif atau polpekra gitu, dan bergerak yang teratur. Enggak. Jadi mental itu akan sehat jika kan gitu ya responsif atau polpekra gitu, dan teratur rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami nih, baik mental itu sangat menentukan bahwa kita hidup ini akan berhasil atau juga hidup kita tanpa hasil. Banyak orang yang bekerja terus-terusan, bukan bekerja keras ya. Karena bekerja keras itu adalah bekerja yang mempunyai tujuan dan bekerja mempunyai pedoman. Awas, awas jangan 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 kita pahami bersama bahwa bekerja keras itu adalah bekerja dengan tujuan dan bekerja dengan satu pedoman, dengan sebuah pedoman. Jadi itulah yang disebut dengan bekerja keras. Jadi lalu bekerja keras tapi ngeluarin capek terus gitu. Oh, itu menandakan bahwa dia bukan bekerja keras, tapi dia bekerja barbar, rekan-rekan sekalian. Nah, perlu dipahami nih, kita sambungkan nih mengenai bahwa mental itu kan, otot itu mempunyai karakter. Makanya rekan-rekan sekalian nih, kita sambungkan dengan yang namanya tiga karakter otot tadi. Jadi ada yang kontraksibilitas kan gitu ya, ada ekstensibilitas dan ada elastisibilitas. Oke, atau elastisitas. Baik ya, tiga karakter otot dan kita sambungkan dengan tiga karakter orang yang mempunyai mental pemenang. Kita semua yang di sini saya yakin semuanya mempunyai mental pemenang ya rekan sekalian. Baik, saya ulangi kembali nih dari pernyataan tadi bahwa karakter otot yang pertama itu adalah kontraksibilitas. Kontraksibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek. Benar nggak? Kemampuan otot yang untuk memendek dari kemampuan dari ukuran semula. Oke ya. Nah, jadi kontraksibilitas itu adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Nah, kita karakterkan nih kepada mental pemenang. Jadi yang disebut dengan kontraksibilitas itu di dalam kitab Nabawan Atalah itu disebut handap asor. Handap asor itu disebut memiliki sikap rendah hati. Oke, perlu dipahami nih oleh kita sendiri bahwa rendah hati dan rendah diri beda nggak? Sangat beda rekan-rekan sekalian. Kalau rendah hati itu berarti merendahkan hati. Ya, merendahkan hati itu berarti kan mau mendengar ya, mau melihat, mau memberikan saran itu apa? Yang namanya rendah hati, mau menerima saran itu rendah hati berarti. Nah, tetapi kalau rendah diri itu adalah merendahkan diri. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya ini bukan bagiannya. Nah, itu adalah rendah diri. Itulah meta dari pecundang kan gitu ya, rendah diri itu. Tapi kalau hendak asor atau memiliki sikap rendah hati itu adalah orang-orang yang siap menjadi pemenang. Berarti kan, oke, jadi yang disebut kontraksibilitas itu disebut juga dengan orang yang hendak asor ya. Jadi banyak orang ini masalah rendah hati inilah yang sok loba jelema anu enggak ada. Enggak. Jadi karena kita dulu ketika kita sedang belajar, rekan-rekan sekalian biasanya tanpa pabrik. Nah, di bere 50 ke jalan. Nah, di bere 100 jalan, 25 jalan, sabatang ke jalan gitu. Kan gitu ya. Tapi ketikanya setelah kita menguasai, ternyata hitungannya itu gitu loh. Nah, saya nggak mau melakukan. Malas lah kasih atau macam gitu. Terus rekan-rekan sekalian, omongannya juga jadi meninggi.
biasanya lebih cenderung dia mendengarkan, lebih cenderung dia juga menerima pendapat orang, kan gitu ya. Jadi orang-orang yang rendah hati itu adalah yaitu yang mau menerima pendapat orang, bersikap rendah hati, hanap asor. Nah, banyak orang di kalangan di luar sana ketika naik saja sedikit posisi itu itu udah kemana-mana ucapannya gitu. Tapi pahami rekan-rekan sekalian ya, tong kosong nyari bunyinya. Biasanya seperti itu. Baik ya, jadi yang pertama itu seperti hanya karakter mental bahwa kita itu bagaimana kita membuat menguatkan mental itu sama dengan satu dengan hanap asor ya. Jadi dengan hanap asor ini rekan-rekan sekalian ya, kita itu akan mempunyai satu bentuk keyakinan rekan-rekan sekalian. Jadi pahami ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang disebut hanap asor itu sama dengan memiliki sikap rendah hati. Jadi kan kemampuan otot ini untuk memendek ya. Oke, yang kedua nih, kedua karakter otot. Karakter otot yang kedua itu disebut juga ekstensibilitas atau kemampuan untuk memanjang. Nah, kita sambungkan nih dengan karakter mental pemenang nih. Jadi yang disebut dengan karakter otot mempunyai kemampuan untuk memanjang itu disebut dalam kitab Nabawa Data itu disebut panjang lengkah. Jadi orang-orang yang mempunyai panjang lengkah atau panjang langkah ya. Apa yang disebut panjang lengkah? Panjang lengkah itu sama dengan memiliki visi ke depan. Memiliki visi ke depan sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Orang-orang yang memiliki visi yang panjang ke depan ya. Jadi kan kemampuan ekstensi itu berarti memanjang ya, kemampuan memanjang otot dari ukuran semula ya sama dengan dalam kitab Nabawa Datala itu disebut panjang lengkah, memiliki visi ke depan. Rekan-rekan sekalian perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian bahwa dengan kita JM ini yang pertama kita berarti kan bisa eh, satu menjadi manfaat bagi orang lain, benar nggak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bisa berbuat baik kepada orang lain. Kan itu ya. Nah, salah satunya seperti itu. Yang kedua nih rekan-rekan sekalian, ketika kita melakukan kontak GM ini, kita banyak menolong orang nggak? Oke, banyak menolong orang. Yang selanjutnya kita juga bisa punya penghasilan menengah sampai dengan tingginya. Kita bisa mempunyai penghasilan menengah sampai tinggi. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian dengan konteks ini? Kalau ini dijalankan, ilmu ini dijalankan, rekan-rekan sekalian, kita akan banyak pendukungan, kita akan banyak pengikutnya. Karena ketika kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain dan juga menghasilkan kepada kebaikan dari kita sendiri, kita itu akan menjadi banyak inspirasi, nggak? Menginspirasi banyak orang, banyak menginspirasi banyak orang rekan-rekan sekalian dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian konteks terapi GM ini bukan saja bisa tembus kepada orang-orang yang bawah tapi bisa tembus juga ke orang yang tengah dan bisa tembus juga ke orang yang atas karena kenapa konteks terapi ini rekan-rekan sekalian perlu dipahami paling disukai oleh semua orang. Nih, rekan-rekan sekalian, 75% manusia di dunia ini adalah memiliki sesuatu ya yang sehat bermasalah. Bisa dipahami nih, 75% kita bergerak sebagai terapeutik. Benar nggak? Atau terapis itu adalah pelaku terapeutik, seseorang yang melakukan atau memanusiakan manusia. Perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian. Dan perlu dipahami oleh kita sekalian nih, ketika kita ini melakukan hal ini sama dengan kita sudah menjaga budaya nggak? Oke, nih, bayang rekan-rekan sekalian, banyak uang, banyak waktu, banyak pendukung. Katanya itu bisa membuat orang itu bahagia, katanya. Dia bisa mengatur uangnya sendiri. Oke, mau kemana? Ya dia bisa, berarti kan ada uang. Yang kedua, dia mempunyai waktu. Waktunya dia bisa atur sendiri. Oke, karena apa? Karena dia sedang membuat aset.
Dan yang ketiga, banyak pendukung. Banyak yang mengikuti. Dengan konteks ilmu ini bisa nggak? Sangat bisa, rekan-rekan sekalian. Tiga hal itu akan sangat membuat manusia itu bahagia, benar nggak? Dan konteks ilmu ini bisa mengantarkan kepada hal yang demikian. Bayang ya rekan-rekan sekalian, selain daripada ilmu yang bermanfaat, kita juga bisa sedekah jariah, kita juga bisa membuat anak-anak soleh, benar nggak? Anak soleh itu ada dua kriteria yang rekan-rekan sekalian. Yang pertama yang disebut anak soleh itu adalah anak yang sedarah kita. Berarti anak yang sedarah dengan kita, yang mendoakan kita, benar? Yang patuh terhadap ilmu dan mendoakan kita. Tapi yang kedua, ada yang disebut juga anak ilmu. Jadi rekan-rekan sekalian, kebayang nggak? Anak ilmu itu adalah anak yang kita buat atau pengikut yang kita buat, benar nggak? Yang kita pelajari apa yang kita berikan ilmu ini juga dan membuat mereka itu bisa bermakna pada orang lain. Dan secara otomatis orang tersebut mendoakan kita, rekan-rekan sekalian. Nah, itulah tiga amal yang tidak akan putus di dunia dan di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jairiyah, dan doa dari anak-anak yang saleh. Kebayang nggak? Kita bisa mendapatkan tiga halnya tersebut melalui konteksnya ini. Oke, itu sebetulnya saya sedang bercerita bahwa Panjang Lengkah memiliki visi ke depan. Bayang nggak, dengan kita banyak uang, banyak waktu, kemudian kita juga bisa banyak pendukung, banyak pengikut, kita itu adalah salah satu manusia yang istimewa, rekan-rekan sekalian, ya. Dan kita bisa wujudkan di sini. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Sudah ada belum contohnya seperti itu? Sudah ada yang berhasil nggak? Banyak nggak yang berhasil dengan konteks ilmu ini? Sangat banyak rekan-rekan sekalian. Jika orang-orang yang sudah melakukan dengan benar konteks ilmu ini, rekan-rekan sekalian, berarti rekan-rekan sekalian juga adalah orang-orang yang akan berhasil di keilmuan ini. Nah, berarti kan kita fokus kepada apa yang kita lakukan, rekan-rekan sekalian. Nah, itu adalah salah satu memiliki visi ke depan bahwa bangsa Indonesia ini butuh orang-orang yang kreatif, bukan yang sensitif. Benar nggak? Nih, ini rekan-rekan sekalian ya dengan konteks ilmu ini. Baik, yang ketiga sifat otot atau karakter otot yang ketiga itu adalah elastisitas. Yang disebut elastisitas itu adalah otot atau yang disebut elastisitas itu adalah kemampuan otot untuk kembali pada keadaan semula ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang disebut dengan sesuai dengan karakter otot ini, bahwa karakter mental pemenang itu harus luwes. Luwes itu elastis, benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Jadi kenapa yang disebut luwes? Luwes itu sama dengan cepat bangkit kembali setelahnya diterpa tantangan. Banyak orang yang kurang luwes. Apa sih yang disebut luwes teh? Orang yang luwes itu adalah yang cepat bangkit kembali setelahnya diterpa tantangan. Banyak yang orang tenggelam di dalam tantangannya itu sendiri. Rekan-rekan sekalian ya. Ketika ada tantangan dari mulai PJL, kemudian PJL apa komplain ya, kemudian ada juga downline yang mengeluh. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Suka ada downline yang mengeluh? Tidak ada ya, di rekan-rekan sekalian ya. Jadi orang-orang di sini mesti bukan orang-orang yang tipe mengeluh. Ada yang mengeluh, meminta petunjuk dan lain sebagainya. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya? Itu teh bisa membuat kita down, bener nggak? Tapi kebayang orang-orang yang luas itu bukan berarti dia tidak apa tidak terjatuh. Tetapi orang-orang yang luas itu adalah dia cepat kembali setelahnya terjatuh. Tidak penting seberapa ribu atau juta kali dia terjatuh, tapi yang paling penting adalah seberapa cepat dia bangkit kembali. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ini, itu adalah merupakan karakter yang dikatakan oleh ilmu bahwa kita harus mempunyai tiga karakter kalau kita mau mempunyai mental pemenang. Yaitu kita harus mempunyai sifat yang handal asor, rendah hati, kemudian kita juga harus mempunyai yang apa karakter yang panjang lengkah atau mempunyai visi, dan kita juga harus luwes rekan-rekan sekalian. Luwes itu sama dengan cepat bangkit. Nah,
Perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian bahwa handap asor tersebut, sifat handap asor mempunyai mental yang handap asor itu sama dengan orang tersebut itu sudah mempunyai, disebut mempunyai ilmu nafs. Karena orang yang sempurna mentalnya di dalam kitab Nabawada Ta'ala itu disebut ilmu yang mempunyai ilmu yang napak, mempunyai ilmu yang mapak, dan mempunyai ilmu yang apa. Oke, ya. Jadi ketika kita itu mempunyai hanap asor, ya, kita mempunyai jiwa yang rendah hati atau mental yang rendah hati, maka kita itu sudah mempunyai ilmu napak. Namun ilmu napak berarti ilmu yang dapat membawa seseorang itu menapaki kehidupan dengan segala gelombang yang dilaluinya. Oke, rekan-rekan sekalian, ya, orang-orang yang hadap asor itu, hati itu, biasanya rekan-rekan sekalian lebih cenderung disukai oleh banyak orang. Sehingga ketika orang tersebut itu sudah disukai oleh banyak orang, dia akan ilmunya tersebut akan membawa orang tersebut itu bisa menapaki, ya, menapaki seseorang itu dari berbagai gelombang dan luka likunya. Jadi pahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi pertama berarti kan selain daripada kita halal asal dan kita bisa ilmu napak, ilmu napak, ilmu ini menjadi nafak kita berarti kan. Ilmu ini akan menjadi atau membawa kita atau seseorang kepada kehidupan yang lebih baik lagi dari segala gelombang dan likunya. Nah, yang kedua, rekan-rekan sekalian, ada yang disebut juga ya, seperti hanya tadi karakter. Ketika kita mempunyai visi ke depan atau disebut panjang lebar, maka kita juga akan memperoleh ilmu mapak. Ilmu mapak, MAPAK. Jadi ilmu mapak itu adalah ilmu yang membawa seseorang mampu mengetahui arah yang jelas dalam hidup. Orang yang mempunyai visi ke depan, orang yang yang disebut orang yang mengetahui arahnya yang jelas. Oke, itu disebut ilmu mapak. Orang yang mengetahui arahnya ke depan. Yang ketiga disebut juga ilmu ngapak. Jadi ilmu ngapak ini adalah ilmu yang dapat membawa seseorang mampu bertemu dengan tujuan tujuan sejati dalam hidupnya. Balik lagi nih rekan-rekan sekalian, saya perjelas. Ketika seseorang itu hendak asor, maka seseorang itu akan memenuhi ilmu napak. Ya, ketika seseorang itu yang kedua, berarti ketika seseorang itu mempunyai visi ke depan atau panjang langkah, maka orang tersebut itu akan memperoleh ilmu mapak. Oke. Dan yang ketiganya, rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu luas atau elastis, ya, maka orang tersebut itu akan memperoleh ilmu apa? Oke, kita sambungkan dulu nih. Rada-rada liar, visi rada-rada liar. Jadi ini tidak ilmu ini penerangan mengenai otot atau mental ini rekan-rekan sekalian ya sangat nyambung dengan materi yang kemarin mengenai otot kerangka, mengenai kerangka, makanya muskuloskeletal system. Kemarin rekan-rekan sekalian ilmu apa ya? Ilmu ini berarti menjadi pijakan ya, menjadi pijakan, membawa seseorang menapaki kehidupan dengan segala gelombang dan liku. Oke, bagaimana kita bisa mempunyai ilmu napak? Nah, kita mempunyai ilmu napak itu kembalikan lagi kepada kemarin bahwa ilmu itu jadi napak orang dina ilmu berarti kumacarana orang kudu boga buana buni. Apa buana buni?
Buana Buni itu sama dengan buana yang tidak terlihat ya, kekuatan yang tidak terlihat. Jadi kekuatan yang tidak terlihat ini hanya bisa dengan sebuah keyakinan. Oke, ya. Dina budaya orang nampak, dina budaya orang apa? Oh, berarti dari budaya kita berpijak, kenapa itu berpijak ya? Dari budaya juga kita ngapak. Ngapak itu berarti mempunyai nilai, harga, dan martabat. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ilmu menapak barusan yang pertama. Yang kedua, ilmu mapak. Yang disebut dengan ilmu mapak adalah disebut juga ilmu buana caan. Ilmu buana caan, ilmu pembuktian, berarti kan gitu ya. Ilmu mapak itu sama dengan juga ilmu buana caan atau ilmu pembuktian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai pembuktian? Yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai semangat dalam hati dan antusias balik lagi tadi ini. Kenapa orang ketika kita menterapi orang tersebut tidak ada perbaikan? Mungkin kita tidak mempunyai semangat dan gerakan kita tidak terlihat antusias. Makanya poek bumi nanti begitu penghasilan letik wae gitu. Kemudian apa yang terjadi di parwek gitu kan. Nah, berarti apa yang terjadi? Ya, kita kurang buana caang. Berarti kan buana caang itu hanya akan didapat. Pembuktian itu hanya akan didapat ketika seseorang itu mempunyai semangat dan antusias. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ilmu ngapak itu disebut juga buana nyungcu. Hidup yang bernilai, berharga, dan bermartabat. Oke, hidup yang apa? Ilmu ngapa? Disebut juga ilmu buana nyungcu. Disebut juga hidup yang mempunyai nilai, harga, dan martabat. Kita akan mempunyai nilai, harga, dan martabat ketika kita itu menjaga sora semu sapagawean. Sora itu sama dengan suara, semu itu sama dengan muka, ya, mimik muka dan gestur, dan sapagawena itu sama dengan pagawean atau pekerjaan yang bagus yang dijalani. Jadi pekerjaan yang maksimal yang dijalani. Baik rekan-rekan sekalian, balik lagi. Kita akan mempunyai kekuatan buana budi atau kekuatan yang tidak terlihat ketika kita itu mempunyai keyakinan. Balik lagi ke situ ya. Oke. Apa yang harus kita yakini? Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Dengan ilmu ini kita sudah mempunyai pembuktian, ya benar nggak? Dengan ilmu ini kualitas hidup kita menjadi bernilai dan berharga. Oke, baik. Dengan ilmu raksa jasad ini, rekan-rekan sekalian, nilai kita sudah tinggi. Mana nilai tingginya? Kita yang pertama sudah diakui bahwa ilmu raksa jasad itu adalah warisan budaya nasional. Satu. Yang kedua, dengan ilmu raksa jasad ini, Kementerian Kesehatan sudah percaya kepada kita bahwa kita itu adalah partner ya, di dalam pembuatan izin dari praktek kita itu sebagai partner Kementerian Kesehatan. Dan kita juga sudah diakui bahwa kita itu sebagai lembaga profesi ya, di Indonesia. Oke, dengan bukti bahwa kita mempunyai lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, yakin bahwa kita itu raksa jasa. Saya mempunyai uang 100.000 di sini. Nilai. Kebayang rekan-rekan sekalian, ini nilai uang 100.000. 100.000. Kemudian saya remas-remas ini uang ini. Saya remas-remas ini uang ini rekan-rekan sekalian. Ini disebutnya uang berapa? 100.000, benar nggak?
Oke, ketika saya remes-remes ini uang 100.000. Ketika saya pukul-pukul ini uang 100.000. Ketika saya injak-injak ini uang 100.000. Bahkan ketika saya misalkan, kan tidak boleh ya, saya sobek-sobek uang ini kemudian saya nanti buang rekan-rekan sekalian ke tempat sampah, akan ada yang mencarinya dan ini uangnya 100.000. Oke, rekan-rekan sekalian, begitu dengan diri Anda masing-masing yang hadir pada kesempatan ini. Anda oleh Allah itu sudah ditinggikan harkat dan martabatnya. Anda dengan mempunyai ilmu ini, Anda itu bagaikan pecahan uang yang paling tinggi dimanapun. Ketika uang itu saya remas-remas, Anda diramas oleh kenyataan, dihimpit oleh kenyataan, Anda dirobek oleh kenyataan, Anda diinjak-injak oleh kenyataan, Anda juga dicaci maki oleh kenyataan, atau saya buang sekaligus ini uang. Tetap nilai Anda adalah nilai yang paling besar dalam kehidupan. Jadilah uang ini rekan-rekan sekalian. Karena itu takdir Anda ketika Anda terus menjaga. Dimanapun Anda dibuang, Anda akan dibutuhkan oleh banyak. Dimanapun Anda juga diinjak, Anda tetap uang. Uang yang misalkan 100.000 yang tidak akan berubah. Ketika saya buang juga ke tempat sampah, maka orang tersebut akan mencari dan menyambungkannya sehingga menjadi sebuah uang 100.000. Pecahan teratas dari nilai yang beredar. Itulah diri Anda, rekan-rekan sekalian. Jadilah rekan-rekan sekalian seperti halnya Anda ini uang ini. Oke, diremas-remas, diinjak-injak atau apapun, Anda tetap nilainya. Misal sebagai contoh, seperti hanya uang 100.000 yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Dimanapun, kapanpun, bahkan orang pun perlu dengan ini. Oke, itu kesan terakhir dari sebuah mental. Jika Anda mempunyai mental yang kuat, seperti hanya uang ini, saya robek-robek, saya remas-remas apapun, tetap Anda mempunyai mental yang kuat. Anda istimewa karena Anda punya ilmu. Begitu rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya. Nah saya nih di akhir perkataan saya ya, sharing saya kepada rekan-rekan sekalian. Pada waktu itu saya sedang ekspos di Mega Kuningan, rekan-rekan sekalian. Saya ekspos mengenai pada waktu itu sebelum namanya itu PGRJ. Saya pada waktu itu sedang ekspos PATKI kalau nggak salah ya. Jadi perkumpulan terapi komplementer komprehensif Indonesia sebelum namanya PGRJ. Pada waktu itu di belakang gedung ya di Mega Kuningan tersebut saya ketemu dengan Tuan Bob Sadino yang pada waktu itu rekan-rekan sekalian. Beliau sudah memaparkan sesuatu ya, sesuatu di sebuah televisi kalau masalah pada waktu itu Trans 7 ya, di situ sedang liputan. Beliau ditanya oleh media ya bahwa di syutingnya ditanya kalau misalkan apa yang Bapak lakukan kan gitu. Bapak lakukan yang supaya Bapak itu apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak ini bisa berhasil. Dia menerangkan 5 poin kalau nggak salah. Dari mulai mempunyai impian apapun, apapun, apapun sampai 5 poin. Di belakang layar ditanya, ditanya oleh apa, oleh orang ya, oleh orang yang ada di pinggirnya. Saya yakin itu ajudannya gitu. Bapak, memang Bapak tahu, benar nggak Bapak bahwa Bapak yang Bapak terangkan itu seperti itu kan? Yang gitu. Jawabnya dia tahu. Kalau Bapak saya tanya nih, Pak apa yang membuat Bapak berhasil? Dia bilang, dia bilang nih, Bob Sadino bilang, justru saya tidak tahu katanya. Kenapa saya bisa berhasil? Yang kalau saya ditanya riwayatnya, kenapa saya berhasil? Saya bisa mengatakan kepada kamu bahwa saya berhasil seperti ini adalah ketika saya mempunyai keinginan, saya tanyakan kepada orang yang saya percayai dan saya lakukan hal tersebut dan saya nanti bertanya lagi. Sesimpel itu rekan-rekan sekalian. Jadi ya dari pertemuan seperti itu saya sampai dengan detik ini
Kalau saya tanya misalkan, saya tanya kepada Empah, Pak, kenapa Empah banyak banyak pendukungnya, banyak jaringannya. Kalau saya tanya ke Master Umar, kenapa banyak jaringannya? Kalau saya tanya ke Baharis, kenapa banyak jaringannya? Kalau saya tanya ke Master Kohar, tanya ke Master Taufik, saya tanya ke Master Yayat, tanya ke Master Ade, kan gitu ya. Saya tanya ke rekan-rekan yang lain, ke Master Musli dan lain sebagainya. Bahkan ke Om Lu saya tanyakan, kenapa bisa berhasil, bisa banyak pengikutnya? Pasti semuanya bingung, rekan-rekan semua kalian pasti bingung. Akio, we, cenah gitu. Kalau ditanya pasti akio, we, teuing atuh naon akio, we, cenah gitu. Tapi dalam hati Anda, ketika Anda saya tanya seperti itu, pasti Anda bisa mengatakan bahwa yang saya lakukan adalah ketika saya mempunyai keinginan, saya bertanya kepada orang yang saya percayai dan sesegera mungkin saya lakukan dan setelahnya saya lakukan, saya evaluasi kembali. Ternyata hidup itu sesimpel itu, rekan-rekan sekalian dengan ilmu ini. Baik rekan-rekan sekalian. Jadi simple nggak sih sebetulnya sukses? Sangat simple. Anda berhasil sangat simple. Karena Anda juga mempunyai pendahulu, mempunyai guru, mempunyai pedoman. Dan Anda juga harus mempunyai impian. Baik, saya tegaskan kepada diri Anda bahwa Anda, rekan-rekan sekalian, Ya, adalah seperti hanya kalau nilai nominal uang. nah kade hati-hati. Saya remas-remas, Tapi kamar ini saya sebenarnya banting, saya apapun, tetap rekan-rekan sekalian, Anda sesuatu yang berharga. Yakini itu rekan-rekan sekalian. Maka ketika Anda mempunyai keyakinan bahwa Anda seperti hanya nilai nominal uang ini, maka disitulah Anda akan mempunyai kekuatan yang besar melebihi apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa Anda rasakan. Baik, itulah mental-mental pemenang. Keyakinan, semangat, dan antusias, serta bisa menjaga sorak semu sapagawena. Itu salah satu orang-orang yang bermental pejuang dan pasti. Itu mungkin Mas Roni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan yang istimewa, orang-orang yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu sehat, selalu diberi kekuatan, selalu diberi ketabahan, selalu diberi rezeki yang berkah, selalu disampaikan pada impian dan cita-citanya. Sekali lagi, terima kasih orang-orang yang luar biasa. Semoga Anda selalu bisa meraih impian dan cita-citanya. Baik, wilayah topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi.